Saudara, program makan bergizi gratis MBG kini dihadapkan pada operasi pembersihan besar-besaran. Di tengah pemotongan anggaran menjadi 268 triliun rupiah. Demi efisiensi, Badan Gizi Nasional juga diterpa isu panas. Mantan Wakil Ketua BGN membongkar adanya intervensi 26 wakil kepala membongkar adanya intervensi 26 nama tokoh besar dari lingkaran eksekutif hingga legislatif yang diduga berebut jatah proyek dapur MBG. Lalu mampukah pimpinan baru BGN menyapu bersih para maklar proyek ini? Dan bagaimana pengamat melihat risiko kebocoran anggaran negara di tengah gurita intervensi? Kita bahas bersama Direktur Kebijakan Publik Selios, Mas Media Wahyudi Askar yang bergabung melalui Zoom, dan juga Bang Bahtra Banong, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI fraksi Gerindra yang bergabung bersama kami di studio. Bang Bahtra, terima kasih sudah hadir. Mas Media, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Saya akan langsung ke Bang Bahtra dulu. Ini kan anggarannya sebenarnya yang dipangkas kalau dihitung-hitung sebenarnya cukup besar. Dan saat ini hanya menjadi 268 triliun. Meskipun demikian ini jumlah yang masih sangat besar. Bang Bahtra melihatnya apakah dengan efisiensi ini bisa tetap memberikan kualitas yang baik kepada penerima manfaat dan juga dipastikan tidak ada lagi kebocoran-kebocoran? Iya, tentu sesuai dengan arahan Presiden Prabowo kepada Kepala BGN yang baru dengan adanya kejadian yang kita saksikan beberapa hari itu, maka Pak Presiden langsung mengambil tindakan yang tegas, terus kemudian menginstruksikan agar salah satunya bagaimana terkait soal refocusing anggaran, artinya di sana anggaran yang tentu menggunakan anggaran yang tidak sedikit karena memang target penerima manfaatnya kan tadinya kan kurang lebih 82 juta orang dan maka dari itu ya pastilah anggarannya tentu tidak sedikit. Nah maka dari itu. Tapi dengan efisiensi ini jumlah penerima manfaatnya akan dikurangi atau gimana nih? Ya sesuai arahan Pak Presiden bahwa dalam situasi begini memang ada beberapa hal yang perlu mungkin dibenahi ya. Salah satunya adalah soal misalnya target penerima manfaat, terutama misalnya didahulukan kepada daerah-daerah yang 3T itu agar mereka misalnya yang selama ini betul-betul yang harusnya menjadi prioritas penerima manfaat didahulukan. Terus kemudian selain itu tentu juga Pak Presiden mengambil pelajaran dari kasus ini bahwa yang tadinya kalau misalnya mengedepankan soal kuantitasnya tetapi sekarang tanpa mengurangi kuantitasnya tetapi juga perlu mungkin untuk pembenahan kualitasnya yang selama ini yang kita sering saksikan banyak sekali keluhan-keluhan termasuk soal pembenahan bagaimana kualitas pelayanan MBG itu di daerah-daerah. Karena bicara soal pembenahan kebocoran-kebocoran yang kemarin terjadi sebenarnya bisa diprediksi tidak sih Mas Media? Karena kalau kita lihat ini kan kebocoran-kebocorannya terjadi untuk hal-hal yang sebenarnya dianggap tidak penting. Ada motor listrik, ada kaos kaki. Apakah dengan dikuranginya anggaran dari BGN ini sudah cukup atau sebenarnya masih bisa dipangkas lagi nih Mas Media? Pertama kalau boleh saya mau clearkan ya bahwa yang terjadi bukan efisiensi sebetulnya. Karena pengurangan menjadi 268 triliun itu, pengurangan 68 triliun itu hanya dana cadangan yang kemudian tidak dipakai. Jadi anggarannya sebetulnya tetap sama sekitar 268 triliun. Makanya saya ingin menanyakan kepada perwakilan pemerintah sebetulnya apa definisi efisiensi pemerintah. Kalau hanya pengurangan tidak masukkan dana cadangan itu bukan efisiensi. Maka efisiensi yang saya tawarkan, kami sudah rilis studi dan berulang-ulang saya selalu sampaikan. Fokus pada 3T, fokus pada anak yang tidak mampu, fokus pada ibu hamil balita. Dan kalau efisiensi definisinya refocusing untuk target itu, anggarannya hanya 117 triliun. Oke, berarti masih banyak yang bisa dipangkas gitu Mas Media? Tentu saja, jadi anggarannya tidak sebesar ini. Kenapa anggarannya sampai 268 triliun? Satu, karena sifatnya universal coverage. Inclusion errornya gede sekali. Artinya banyak masyarakat dari menengah atas justru menerima MBG. Jadi harus refocusing. Kedua, kenapa kemudian membengkak? Ya karena tadi anggaran kaos kaki, motor listrik, dan ini sangat tidak masuk akal dan melanggar logika publik saya kira.
Jadi menurut saya sekarang karena momentumnya bersih-bersih ya, kalau mau bersih-bersih, reshape ulang, redesign ulang program MBG ini. Jadi tidak perlu lagi dibangun dengan logika yang super ambisius. Yang penting sekarang siapkan kelembagaannya, siapkan pengawasan dan lain-lain. Tetapi menurut hemat saya yang pertama yang harus dirubah adalah desain kebijakannya. Jangan lagi tersentralisasi, jangan lagi menggunakan dapur-dapur besar dan refocusing hanya untuk yang membutuhkan. Dan ini sudah kami sampaikan Mbak sebetulnya dalam riset-riset Celios. Oke. Bang, kalau 117 triliun, ini memungkinkan tidak kalau masih bisa dipangkas lagi dari 268 triliun? Artinya kan sebenarnya masih banyak anggaran yang bisa disalurkan ke program-program unggulan lainnya. Ya, saya pikir dengan peristiwa kemarin jelas sekali instruksi Presiden ya, bahwa ingin program ini, kan sebetulnya yang keliru ini kan bukan programnya. Programnya ini adalah program yang sangat mulia, misi Pak Presiden bagaimana ingin agar anak-anak Indonesia di masa depan tidak kekurangan gizi, agar sumber daya manusia di Indonesia di masa depan bisa setara dengan negara-negara lain. Maka dari itu tentu tidak mungkin menggunakan anggaran yang sedikit karena memang proyeknya begitu besar. Namun memang harus ada semacam pengolahan yang tepat. Sebagaimana apa yang menjadi arahan Presiden. Tapi artinya kalau Anda bicara seperti itu, artinya programnya bagus. Apakah ini artinya kapasitas pengelolanya yang nggak benar? Ya itulah yang mesti diperbaiki sekarang. Dengan adanya kejadian ini, Pak Presiden menginstruksikan bahwa harus diperbaiki tata kelolanya. Tata kelolanya diantaranya misalnya apa? Butuh waktu berapa lama untuk dapur-dapur yang selama ini misalnya yang kita anggap tidak memenuhi standarisasi, ya jangan diloloskan dong. Misalnya standarisasi gizi selama ini yang dikeluhkan banyak orang, ya harus sesuai dong dengan SOP. Terus kemudian soal misalnya penerima manfaat, ya harus misalnya kita dahulukan di mana yang memang betul-betul sesuai dengan harapan Pak Presiden. Bahwa yang sangat membutuhkan itu adalah daerah-daerah yang 3T, tapi tanpa juga misalnya mengurangi daerah-daerah lain. Karena nanti mereka juga komplain. Kan anak Indonesia ini kan banyak sekali nih tersebar di mana-mana, terutama misalnya bukan hanya anak-anak sekolah, tetapi ibu hamil juga. Ya memang harus difokuskan terutama yang saya sebutkan tadi wilayah 3T itu agar lebih tepat sasaran. Dan terkait soal itu saya pikir pemerintah selama ini terbuka terkait soal kritikan-kritikan, masukan-masukan, dan alasan-alasan itu juga salah satu yang dijadikan alasan oleh Pak Presiden terus kemudian dilakukan evaluasi secara terus-menerus terkait dengan program MBG ini. Mas Media, kalau menurut Anda dari sudut pandang ekonomi sebenarnya saat ini anggarannya sudah dipangkas meskipun menurut Anda sendiri ini belum cukup dipangkas seperti itu ya. Mana yang lebih mengkhawatirkan? Tata kelolanya, kapasitas orangnya yang mengelola, atau anggarannya yang memang masih terlalu besar? Ya, pertama saya mengapresiasi perombakan di BGN ya, masyarakat mengapresiasi, tapi jangan terlalu cepat juga bertepuk tangan. Karena indikator kesuksesan kebijakan itu bukan seberapa banyak orang yang ditangkap karena korupsi, tapi justru dampaknya terhadap masyarakat. Kalau semakin banyak yang ditangkap pada korupsi ya, berarti uang negara sudah terlanjur hilang ya, karena pengawasannya yang gagal. Jadi menurut saya indikator penangkapan korupsi itu bukan jadi satu-satunya indikator utama. Indikator utama adalah apakah programnya ini berdampak dan betul-betul dinikmati oleh masyarakat bawah. Artinya menurut saya yang paling bermasalah adalah desain kebijakannya juga harus diperbaiki oleh pemerintah. Saya paham argumentasi bahwa dapurnya kotor, banyak yang keracunan. Tetapi lagi-lagi seperti yang disampaikan oleh banyak pengamat yang lain, kalau kita lihat kasus Kepala BGN kemarin, itu ada konflik kepentingan dan yayasan-yayasan tadi. Ini yang kemudian harus dibersihkan. Kalau siapa yang melaksanakannya bermasalah dan ada konflik kepentingan, pelaksanaan kebijakannya juga pasti akan rusak, buruk, dan tidak bermanfaat bagi masyarakat. Jadi harus dari hulu ke hilir. Yang pertama sebelum berbicara hilir, SPPG di daerah dan lain-lain, benerin dulu hulunya. Sebetulnya kalau kebijakannya benar, desain programnya betul-betul tepat sasaran, anggarannya nggak akan sebesar itu. Maka saya kira ada momentum, ada jendela perbaikan ya yang saya kira harus dilakukan sekarang. Perbaikannya harus seperti apa dalam jangka waktu dekat ini? Karena kan anggarannya tetap sudah harus digelontorkan gitu. Kami sudah memberikan guidance sebetulnya. Saya nggak tahu apakah dibaca oleh pemerintah riset kami. Ada 10 solusi.
Dan pergantian pemimpin itu, pimpinan BPGN itu hanya salah satu. Ada 9 lagi, diantaranya itu audit total, buka data ke publik, perbaiki desainnya, harus dikelola oleh sekolah dan masyarakat, tutup celah rente, termasuk juga realokasi anggaran MBG yang luar biasa ini kepada anggaran bantuan sosial lain yang lebih bermanfaat begitu. Ada 9 lagi solusi lain dan itu sangat visible dilakukan oleh pemerintah, bisa dilakukan. Dan menurut saya ini golden time-nya. Bulan Juni kita tahu tekanan ekonomi makin berat, pengeluaran rumah tangga makin besar untuk sekolah anak. Jadi saya kira ini momen untuk memperbaiki insentif ekonomi agar kemudian lebih tepat sasaran dan itu harus dimulai dari kebijakan di level atas. Saya punya harapan sebetulnya Mbak ini bisa diperbaiki. Tetapi kalau tidak sukses diperbaiki, kemudian hanya menangkap orang, mungkin akan terkesan heroik, tapi uang rakyat sudah terlanjur hilang. Begitu Mbak, concern saya. Bagaimana Anda menanggapi ini? Ya, saya pikir Pak Presiden sangat jelas ya instruksinya ya, harus memperbaiki tata kelolanya, terus kemudian terkait soal rekofusin anggarannya juga. Tapi di sana maaf saya potong ya, kalau ya. instruksi Presiden dari awal BGN ini dibentuk, Pak Presiden juga instruksinya sudah jelas, harus benar-benar jujur, harus benar-benar memprioritaskan kebutuhan masyarakat dalam pemenuhan makan bergizi gratis. Iya. Instruksi Presiden kan dari awal memang begitu. Tetapi kan dalam perjalanan ya tentu misalnya Mbak ya namanya ini anggaran yang besar, manusia yang mengelola dan itu yang membuat Pak Presiden sangat kecewa tentunya ya karena orang yang dipercaya ternyata tidak mampu menjalankan amanah yang baik sebagaimana apa yang menjadi harapan Pak Presiden. Nah, maka dari itu dengan adanya kejadian itu pengelolaannya harus diperbaiki. Harus lebih tepat sasaran dan tentu yang harus kita ingat bahwa betul-betul yang diberi tugas di sana dan kita berharap dari Kepala BGN yang baru beserta 2 wakilnya itu yang menjalankan amanah dengan baik sebagaimana apa yang menjadi harapan Pak Presiden. Dan setelah itu saya pikir kita punya harapan baru dengan Kepala BGN yang baru ini. Mereka sudah menyampaikan bahwa anggarannya sebetulnya bisa dipangkas lagi selama masih itu. Bisa dipangkas ini? Kan ada statementnya Kepala BGN setelah mendapatkan arahan dari Bagian Presiden yang bahwa, mana nih yang akan dipangkas? Ya mungkin soal penerima manfaatnya ya. Yang tadinya mungkin refocusing itu ya tadinya mungkin yang dikejar adalah soal kuantitasnya, sekarang masih bisa adalah berapa rupiah lagi? Kalau soal teknis perhitungannya tentu saya nggak tahu detailnya ya karena kami bukan bagian dari BGN, tapi yang pasti adalah selama ini dikelola dengan baik, dengan jujur, dengan transparan, apalagi lagi-lagi arahan Presiden bahwa ini harus dikelola dengan transparan dan melibatkan APH juga dan tapi gini Bang masyarakat di tingkat kalau bawah. Kita melihat kondisi ekonomi Indonesia saat ini kan sebenarnya banyak rakyat yang juga menjerit terhadap kondisi perekonomian Indonesia. Oke lah kita lihat ada dampak global ataupun apa yang terjadi di geopolitik internasional. Tapi di sisi lain, apakah memungkinkan APBN kita hanya untuk memenuhi makan bergizi gratis, tapi di sisi lain masih banyak masyarakat yang juga memerlukan anggaran lain untuk kebutuhan hidupnya? Ya sebenarnya program MBG ini Mbak, ini tidak hanya sekedar memberi makan. Karena di sana ada potensi perputaran ekonomi. Kenapa? Bayangkan ya, kalau sekarang kan kurang lebih sekitar apakah bisa dipastikan perputaran ekonomi itu benar-benar merata ke masyarakat? Saya ingin jelaskan, 20 ribuan dapur sekarang sudah terbentuk. Kalau 20 ribuan dapur ini artinya berapa banyak bahan baku yang dibutuhkan. Contoh kecil ini, saya sering ditanya di Kompas, lalu saya ambil yang saya tahu ya, karena daerah pemilihan saya di Sultra, saya sering turun menyaksikan mereka. Mereka itu mengambil bahan bakunya dari para petani. Lauknya misalnya diambil dari nelayan karena di sana sebagian besar potensinya ikan, berarti mereka menunya lebih banyak ikan. Apakah itu tidak menimbulkan efek dari perputaran ekonomi di bawah? Belum lagi UMKM kita misalnya, para peternak kita dibutuhkan telurnya, ya sayur-sayurannya. Tapi jadi kalau sebenarnya kalau itu berjalan, SPPG-nya dari orang-orang tertentu saja gimana? Ya mestinya itu kan pengennya Pak Presiden begitu, supaya apa UMKM itu di level bawah bisa hidup, bisa tumbuh dari adanya perputaran di MBG di tingkat bawah ini, seharusnya kan ke arah sana. Akan Mas Media, kalau dilihat dari situasi deh nih komitmennya umpamanya kuat akan melakukan efisiensi, refocusing. Bagaimana Anda melihat dari sudut ekonomi mungkin dari anggaran APBN kita? Ya saya kira ada ruang melakukan efisiensi karena hitung-hitungan saya ini secara statistik ya,
nilai makanan yang terbuang dengan desain program yang sekarang kekacauan di daerah itu bisa 1,7 triliun per minggu. Artinya setahun itu bisa 88 triliun dan ini harus diperbaiki saat ini. Bukan tahun depan, bukan bulan Desember sebelum uangnya hilang. Itu satu. Jadi desain programnya harus diperbaiki. Saya juga memahami bahwa ada potensi perputaran ekonomi, tapi kalau kita bicara real, datanya tidak sesederhana yang dibayangkan. Kalau Abang datang ke Pulau Sumba, itu MBG di Pulau Sumba datang dari luar Pulau Sumba, Bang. Ya. Jadi banyak juga yang kemudian produk-produk petani itu juga tidak terserap begitu. Jadi ini perlu evaluasi total. Saya sepakat. Dan kedua, Mbak, tadi pertanyaannya terkait yayasan ya. Sekarang pertanyaannya apakah kemudian pemerintah berani menghilangkan konflik kepentingan di yayasan-yayasan itu? Karena yayasan ini kan kontrak sudah ditekan, sudah masuk, struktur kepentingannya sudah jalan gitu ya. Dan kemudian ketika kemudian dievaluasi ulang, ada potensi diberhentikan, ada potensi ditutup dan lain-lain. Oke. Apakah kemudian ini berani dilakukan oleh pemerintah? Itu pertanyaan besarnya, Mbak, sebetulnya. Baik, artinya memang harus diadakan audit menyeluruh dan niatnya memang harus benar-benar bagaimana memperbaiki dan mereka yang mendapatkan penerima manfaat benar-benar harus mereka yang membutuhkan. Terima kasih Bang Batra, terima kasih juga Mas Media sudah berbagi perspektif di Kompas Petang. Selamat sore.